Sementara di Aceh Singkil Aceh akibat kelangkaan BBM, sebuah ambulans dari RSUD Aceh Singkil kehabisan BBM saat hendak merujuk pasien ke Medan. Warga beramai-ramai menyedot bahan bakar dari kendaraan mereka untuk disumbangkan ke ambulans tersebut. Terhadap mobil ambulan yang sempat berhenti karena warga menyumbangkan bahan bakar yang ada di kendaraan mereka untuk ambulans yang kesulitan mendapatkan BBM. Ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke rumah sakit di Medan, namun persediaan BBM ambulans menipis. Sebelumnya, ambulans sempat mendatangi sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, pasokan BBM di SPBU tak kunjung datang. Ambulans pun mendatangi SPBU di wilayah Subulu Salam, namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendarat sumbangan bahan bakar dari warga. Dan ketika kami bawa, memang mobil ambulan itu lagi res, tidak ada minyaknya. Biasanya memang ada minyaknya, tapi karena berhubung minyak ini susah, memang langka. Pas pulang kemarin, kebetulan ambulan itu lagi ada waktu merujuk itu, pulangnya tidak ada minyak. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah itu secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan BBM tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk pastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta rombongan naik helikopter ke Kabupaten Biren untuk memeriksa jembatan Bailey dan meninjau posko pengungsian. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden juga memantau distribusi bantuan, evakuasi warga, serta langkah pembukaan akses jalan. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey yang mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan yang menuju Bener Meriah dan Tegangan ke atas. Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo disambut haru oleh para pengungsi. Ratusan warga berebut untuk bersalaman dengan Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum di pengungsian untuk memastikan kesiapan makanan untuk para pengungsi. Presiden Prabowo juga sempat mencicipi makanan yang disediakan untuk para pengungsi. Dari Biren Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak-anak korban banjir bandang di Silaing Bawah, Padang Panjang antusias ikuti sesi trauma healing bersama sekelompok remaja. Mereka antusias bernyanyi sambil belajar di pengungsian. Sejumlah anak antusias bernyanyi dan bermain di tengah pengungsian korban banjir bandang di kawasan Silaing Bawah, Padang Panjang. Di tengah luka yang belum sembuh akibat banjir bandang, sekelompok remaja hadir membawa warna berbeda di lokasi pengungsian. Mereka bukan tenaga profesional atau relawan, namun mereka adalah sekelompok remaja yang peduli terhadap sesama. Anak muda ini hadir dengan niat sederhana, yakni menemani anak-anak korban bencana agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Anak-anak pengungsi pun terlihat ceria ikut bernyanyi dan bermain bersama pembina. Jadi kami sambil main, ada main caka juga, terus habis itu ada permainan untuk melatih fokus mereka biar mereka bisa happy. Dari pihak kelurahan sangat berterima kasih sekali karena membantu. Kalau kami dari kelurahan personil kami cuma 6 orang. Jadi karena datangnya forum anak namanya sangat membantu untuk
Kegiatan ini disambut baik oleh keluarga pengungsi karena bisa membawa keceriaan bagi anak-anak pengungsi korban banjir dan longsor. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kejuaraan Nasional Pelajar PB Popsi 2025 telah rampung digelar di Pusat Pelatihan Nasional Popsi di iNews Tower, Jakarta Pusat. Kompetisi ini mendapatkan dukungan penuh dari MNC University melalui pemberian beasiswa kepada seluruh peserta. Kejurnas Pelajar PB Popsi 2025 yang diinisiasi PB Popsi dan MNC University serta Karabau telah selesai digelar di Puslatnas Popsi di iNews Tower, Jakarta Pusat. Predikat juara pada kategori putra berhasil diraih Gabriel Korua dari SD Advent Kota Bitung dan untuk kategori putri diraih oleh Kenny Shiva Wardania dari SMA Yadika 2 Jakarta. Para peraih juara serta seluruh peserta Kejurnas mendapat beasiswa pendidikan dari MNC University sebagai bentuk komitmen dan dukungan dalam perkembangan olahraga biliar di tanah air. Komitmen kami di MNC University terhadap atlet-atlet biliar adalah dengan pertama kami menyediakan fasilitas pelatihan untuk biliar di kampus sehingga atlet-atlet yang usia kuliah bisa berkuliah tapi tetap bisa latihan setiap hari. Kemudian pada kejuaraan ini kami memberikan beasiswa mulai dari beasiswa full sampai beasiswa yang untuk semua atlet peserta kejurnas ini. Jadi dampak positifnya itu sebenarnya bukan hanya untuk atletnya aja, tapi regenerasi ini juga bisa mendongkrak dan mengembangkan industri biliarnya. Karena 5-10 tahun lagi mereka inilah yang ada di market Indonesia, bahkan dia juga yang mewakili Indonesia untuk berprestasi di tingkat internasional. Kejurnas Pelajar PB Popsi 2025 yang digelar pada 2 hingga 4 Desember memainkan nomor 9 ball dan diikuti 68 peserta putra serta 4 peserta putri yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di tengah pencarian korban banjir bandang Padang Panjang, Sumatera Barat, tim SAR menemukan bunga rafflesia mekar di tepian sungai. Temuan langka terjadi di balik operasi penyelamatan yang masih berlangsung. Proses pencarian korban hilang pasca banjir bandang yang menerjang Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Sumatera Barat masih berlangsung. Saat menyisir area terdampak bencana, tim SAR tidak sengaja menemukan bunga rafflesia yang sedang mekar di tengah hutan basah. Penemuan ini terjadi saat mereka menelusuri jalur sulit untuk mencari korban yang belum ditemukan. Pada saat tim gabungan SAR melakukan penyisiran sungai tidak jauh dari aliran sungai yang alat berat bekerja, pada sisi tebing kita menemukan bunga rafflesia yang sangat indah sekali. Hingga hari ke-11 pencarian, 34 korban yang belum ditemukan, 19 diantaranya warga Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang driver ojek online meminta pengawalan polisi. Ia hendak mengantarkan pesanan makanan ke lokasi yang sepi dan minim penerangan di kampung di Bogor, Jawa Barat. Unit patroli Polsek Gunung Putri mengawal ojol pengantar paket makanan ke Desa Telajung Udi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, pengemudi melapor ke Polsek Gunung Putri karena titik tujuannya jauh dari permukiman dan jarang dilalui warga. Kondisi jalan yang minim penerangan juga membuat pengemudi tak berani mengantarkan pesanan. Polisi akhirnya membantu memberikan penerangan dari belakang dengan lampu kendaraan patroli. Setelah kembali dari titik tujuan, pengemudi ojek online tak lupa ucapkan terima kasih. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.